Presiden Amerika Serikat Donald Trump meningkatkan tensi geopolitik global dengan melontarkan serangkaian ancaman terhadap sejumlah negara, menyusul penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh pasukan AS pada Sabtu, tanggal 3 Januari tahun 2026. Dalam beberapa hari terakhir, Trump secara terbuka menyasar sejumlah negara Amerika Latin hingga Timur Tengah. Mengutip laporan independen dan Khaleej Times, berikut deretan negara yang menjadi sasaran peringatan keras Trump. 1. Kolombia. Trump memperingatkan Presiden Kolombia Gustavo Petro, yang selama ini dikenal sebagai salah satu pengkritik paling vokal kebijakan AS, bahwa Kolombia berpotensi menjadi target aksi militer berikutnya. AS sebelumnya telah menjatuhkan sanksi terhadap Petro setelah Trump menuding pemerintah Kolombia gagal menekan perdagangan narkoba dan membiarkan kartel berkembang. Trump juga menyinggung peran Kolombia sebagai negara penampung jutaan pengungsi Venezuela yang melarikan diri dari pemerintahan Maduro. Dalam pernyataannya kepada wartawan di pesawat Air Force One, Trump menggambarkan Kolombia sebagai negara yang dipimpin pemimpin bermasalah dan menuding adanya produksi serta distribusi narkoba ke Amerika Serikat. Saat ditanya apakah AS akan melakukan operasi militer, Trump menyatakan hal tersebut terdengar masuk akal dengan alasan kejahatan narkotika yang, menurutnya, telah merenggut banyak korban jiwa. Pemerintah Kolombia merespons keras pernyataan itu. Kementerian Luar Negeri Kolombia menyebut ancaman tersebut tidak dapat diterima, merupakan campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain, dan bertentangan dengan norma hukum internasional. 2. Meksiko. Trump juga mengarahkan kritik tajam kepada Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum. Dalam wawancara dengan media AS, Trump menuduh pemerintah Meksiko membiarkan kartel narkoba beroperasi bebas dan menegaskan bahwa sesuatu harus segera dilakukan terhadap negara tersebut. Peringatan itu kembali diulang Trump saat berada di Air Force One. Ia menilai Meksiko harus segera berbenah karena aliran narkoba terus meningkat, sehingga Amerika Serikat, menurutnya, terpaksa mengambil tindakan. Sikap Trump ini berseberangan dengan posisi Meksiko, yang sebelumnya mengecam keras aksi militer AS di Venezuela karena dinilai membahayakan stabilitas kawasan Amerika Latin. 3. Greenland. Kekhawatiran internasional juga muncul terkait ancaman Trump terhadap Greenland. Presiden AS itu kembali menegaskan pentingnya wilayah otonom Denmark tersebut bagi kepentingan pertahanan Amerika Serikat, sekaligus mengisyaratkan keinginan untuk mengambil alih wilayah kaya mineral itu. Sinyal tersebut diperkuat oleh unggahan media sosial dari lingkaran dekat Trump yang menampilkan peta Greenland berwarna bendera AS, disertai narasi singkat yang mengaitkannya dengan operasi Venezuela. Menanggapi hal tersebut, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki hak untuk mencaplok wilayah manapun dalam kerajaan Denmark, termasuk Greenland. 4. Iran. Iran kembali masuk dalam radar ancaman Trump. Presiden AS itu telah lama memandang Teheran sebagai musuh utama Washington. Pada Juni lalu, AS bahkan terlibat dalam kampanye pengeboman Israel terhadap fasilitas nuklir Iran. Menyusul gelombang protes di Iran akibat lonjakan biaya hidup yang menewaskan sedikitnya 8 orang, Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat siap bertindak apabila pemerintah Iran terus melakukan kekerasan terhadap pengunjuk rasa. Melalui media sosial dan pernyataan kepada wartawan, Trump mengisyaratkan bahwa AS dapat melancarkan serangan keras jika Teheran kembali melakukan penindasan brutal seperti di masa lalu. Meski demikian, ia tidak merinci bentuk bantuan atau intervensi yang akan dilakukan AS. 5. Kuba. Kuba juga disebut berada dalam posisi rawan pasca penangkapan Maduro, sekutu utama Havana. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan bahwa Kuba berpotensi menghadapi masalah besar, meskipun Washington belum memutuskan langkah kebijakan selanjutnya. Trump sendiri menilai Kuba sebagai negara gagal yang tengah berada di ambang keruntuhan ekonomi. Ia menyebut hilangnya pasokan minyak dan dukungan dari Venezuela telah membuat Kuba kehilangan sumber pendapatan utama. Menurut Trump, kondisi tersebut dapat menyebabkan runtuhnya rezim tanpa perlu intervensi militer langsung dari Amerika Serikat.
Update penangkapan Maduro. Setelah Maduro dan istrinya menghadiri sidang perdana di Pengadilan Federal New York pada Senin, tanggal 5 Januari tahun 2026, Trump menyatakan bahwa dirinya kini bertanggung jawab atas Venezuela. Ia juga mengisyaratkan kemungkinan operasi militer lanjutan apabila Presiden sementara Venezuela, Delcy Rodriguez, berhenti bekerja sama dengan Amerika Serikat. Sementara itu, Maduro dan istrinya kembali menegaskan tidak bersalah atas seluruh dakwaan narkotika dan senjata. Dalam persidangan, Maduro mengklaim dirinya ditangkap secara paksa di Caracas sebelum dibawa ke Amerika Serikat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.